Oke teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Mifty Amalo di Solve Media Channel. Jadi teman-teman, hari ini kita akan lanjutkan materi kita di playlist Traktir Kopi, dimana kita sudah sampai di episode 1 bagian 3, cara pembuatan aplikasi buku Indo. Jadi saya harap teman-teman tetap semangat, tetap optimis. Yang pengen belajar bagaimana cara membuat aplikasi, simak terus video ini sampai habis. Dan buat teman-teman yang mau langsung dapat source code-nya atau yang terlambat ngikut video ini dari awal, atau yang lagi sibuk yang nontonnya setengah jalan aja, linknya saya akan taruh di deskripsi teman-teman. Teman-teman bisa klik di link di bawah itu, teman-teman cukup traktir saya kopi 10.000 dan teman-teman sudah dapat source code-nya. Oke, buat teman-teman yang semangat pengen belajar terus, kita lanjut ke materi kita berikut kali ini di episode 3 bagian 4. Oke, kita langsung saja ke videonya. Oke teman-teman, jadi di sini kemarin itu kan kita aktifkan exam dulu ya. Kita aktifkan examnya. Oke, sorry. Saya kemarin itu minta ada yang punya rokok lebih dikirim ke alamat saya, tapi sampai sekarang nggak ada yang respon. Teman-teman yang punya ini Surya 16 dikirim dong ke alamat saya. Oke, kita aktifkan dulu examnya. Jadi ingat teman-teman, sebelum jalankan aplikasi itu ingat exam harus diaktifkan terlebih dahulu. Seperti biasa kita klik start di atas dan di bawah. Dan sedikit info teman-teman, nanti beberapa hari lagi saya akan upload satu source code yang pasti teman-teman akan suka dengan jenis aplikasi ini. Jadi saya akan upload source code bagaimana kita membuat aplikasi untuk absensi menggunakan sensor wajah. Oke? Jadi teman-teman yang selalu ikut channel saya, jangan lupa subscribe, like, dan share, biar teman-teman selalu dapat informasi terupdate source code terbaru yang akan saya upload di channel saya ini. Oke, kalau kita sudah aktifkan examnya, sekarang kita close aja. Kemudian kita seperti biasa, kita buka Visual Studio Code. Oke, kalau Visual Studio Code-nya sudah terbuka seperti ini. Oke, karena sebelumnya saya lagi ada kerja project yang lain, jadi saya mau buka dulu project yang itu ya. Jadi ini saya bikin videonya nggak pakai konsep ya teman-teman, kita langsung tag aja gitu. Oke, saya klik file, open folder, dan kita cari mana nih? Cari harapan palsu, bukan harapan palsu. Kita cari di sini EP1 buku induk, select folder. Oke, kemudian kita cek lagi ya aplikasi kita saat itu sampai di EP1 buku induk. Jadi yang terakhir itu kita sudah bisa nampilin data di tabel, kemudian kita sudah bisa buat tombol untuk tambah data ya. Jadi kita sudah bisa tambahkan data ke dalam database. Sekarang kita akan buat untuk edit dan delete-nya. Oke, kalau edit dan delete sudah selesai, nanti baru tinggal kita buat tambah satu menu untuk report atau laporan. Jadi data yang sudah kita import itu kita bisa download menggunakan tombol download dan bisa dicetak dalam bentuk Excel. Oke, ini di halaman dashboard belum ada apa-apa ya, kita masih kosongin aja dulu. Kita langsung ke data siswa, nanti baru kita desain tampilan dashboardnya. Dan di pertemuan kita yang terakhir nanti kita akan buat tombol login ya. Jadi teman-teman belajar buat tombol login. Oke, kita sudah punya tombol satu buat di sini namanya tombol tambah data. Kalau kita klik seperti ini, maka dia akan diarahkan ke sebuah form untuk kita bisa menginput data siswa. Sekarang kita back, kita kembali ke sini. Tinggal nanti teman-teman di bagian kanan ini kita akan tambahkan satu buah kolom untuk tombol aksi, yaitu edit dan juga hapus. Sekarang kita kembali ke Visual Studio Code. Kita cari di bagian views, ini kita tutup aja. Kita cari bagian views, cari yang siswa. Oke,
Kemudian di bawah tahun pelajaran kita enter, klik di sini, kemudian kita enter ke bawah, kita tambah TD. Kemudian kita kasih di sini aksi. Oke. Kemudian di bawah sini, sabar ya. Ini kenapa warnanya kok putih ini? Oke, kita coba back. Ini warnanya putih, berarti kemungkinan ada yang salah teman-teman ya. Kita cek dulu ada yang salah di mana nih. Dolar siswa, dolar SW, alamat oke. Tabel tebadi, tabel tehet tebadi, tutup tebadi. Oke. Oke, kayaknya tidak ada masalah teman-teman. Kita tambahkan TD di sini, tambahkan sini aksi. Kemudian di bawah untuk TH-nya kita tambahkan di sini A, tekan saja A, kemudian kita enter. Nah, kemudian kelasnya di setelah tanda titik 2 ini kita tambahkan kelas dengan titik 2 isi dalam adalah BTN. Karena kita gunakan bootstrap ya, jadi ini udah kelas defaultnya seperti ini, BTN strap, kita pakai yang sukses BTN SM supaya ukuran tombolnya itu kecil ya. Kemudian di sini kita masukkan edit. Oke, kemudian kita save, kita kembali ke program, kita cek hasilnya seperti apa. Oke, sudah ada satu buah tombol namanya edit di sini. Kemudian teman-teman, kita di bawahnya kita enter, kita pakai spasi aja, kita kasih dan NBSP, koma. Kemudian kita tambahkan lagi A, enter, kelasnya sama, tapi bedanya di sini kelas. Kita masukkan BTN strap danger. Kalau BTN sukses untuk warna hijau, kalau BTN danger untuk dia jadi warna merah ya. Jadi kita tambahkan BTN strap SM. Kemudian di tengahnya sini kita masukkan sini hapus. Oke, Ctrl S, kita reload. Oke, kita sudah punya dua buah tombol, edit dan juga hapus. Sekarang tinggal bagaimana kita aktifkan biar tombol ini ketika kita edit maka data akan terupdate, ketika kita hapus maka data akan terhapus secara otomatis. Oke, sekarang di bagian href ini, jadi href ini dia seperti ngeling ya. Jadi waktu kita klik dia akan ngeling ke sebuah controller atau sebuah halaman. Itu kita pakai href. Bisa juga kita pakai button, tapi button itu berlaku ketika kita gunakan form. Ya, kita gunakan form biar kita bisa pilih tipenya submit atau apa, atau juga bisa juga button tapi diarahkan ke JavaScript, jadi dia bacanya dari ID. Tapi sekarang kan kita belum pakai JavaScript, kita masih pakainya kode igniter sama bootstrap aja, jadi kita pakai yang href aja. Di sini kita akan arahkan ke controller siswa, lebih kecil tanda tanya sama dengan tanda tanya lebih besar. Di dalamnya kita masukkan base underscore URL, buka kurung, kita akan arahkan ke controller siswa /edit. Oke, kemudian kita save. Kemudian yang ini juga sama, kita copy aja. Kita copy aja yang ini. Ctrl C, kita paste di sini. Kemudian edit kita ganti jadi hapus. Oke, sekarang kita coba reload, apakah terjadi error? Oke, aman ya teman-teman. Kalau aman berarti sekarang kita lanjut. Nah, ini artinya kayak gini, kita akan arahkan ke, ketika klik tombol edit, maka diarahkan ke controller yang namanya controller siswa dan sebuah function namanya function edit. Di sini kita punya controller siswa ya, kita ke controller cari yang siswa. Nah, sekarang kita belum punya function edit, kita baru punya function ada 3 indeks, tambah data dan tambah, ini namanya function ya. Jadi sekarang kita tambahkan di sini public function edit. Buka kurung tutup kurung, kemudian kita buka kurung berawal, enter. Nah, edit ini kan gini teman-teman. Kalau sebelumnya itu kita waktu klik tambah itu nggak ada apa-apa, tapi kalau edit kita mau supaya waktu kita
contohnya kalau kayak tombol data ya, kita klik gini, kan ini isinya nanti itu kan kosong. Nah, tombol edit itu kita mau waktu kita klik di Ramadan, maka otomatis sudah terisi sini namanya Ramadan, alamat, kelas, dan tahun pelajaran. Berarti, nah si setiap data ini kan mereka sudah punya kode unik, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kita buka database dulu. Oke, saya matikan internetnya dulu ya teman-teman, biar dia jangan lambat. Oke. Jadi teman-teman kalau lagi jalankan exam, biasanya tuh kalau kita lagi koneksi ke internet, itu tiba-tiba loadingnya lambat ya, karena dia lagi jalankan server lokal, kemudian lagi koneksi juga ke internet, makanya lambat. Jadi kalau kayak gitu solusinya kita matikan dulu koneksi internetnya, biar jangan terganggu koneksinya. Oke, kita tunggu aja. Bisa masuk database. Lambat. Oke teman-teman, kalau database-nya sudah terbuka, sekarang kita cari ke database EP1 buku induk. Oh sorry, kita buatnya di mana ya? Database-nya buku induk ya kalau nggak salah. Bukan yang EP1 tapi yang buku induk. Oke, kita buat yang di buku induk ya. Kita cek dulu datanya. Oke, di sini contohnya siswa. Setiap siswa itu kan kita sudah buat primary key atau kode unik. Kode uniknya itu di field yang namanya field ID siswa. Tujuannya apa? Tujuannya biar kalau ada nama siswa yang sama, sistem bisa bedakan melalui ID. Jadi setiap siswa itu pasti ID-nya berbeda-beda. Jadi contohnya kalau dalam satu kelas ada sama-sama nama Ramadan, ada 3 orang atau 2 orang, sistem gak bingung karena sistem bisa ngecek ini Ramadan yang ID-nya berapa. Oh ada 3 Ramadan, tapi Ramadan yang ID berapa nih yang mau diedit, gitu ya. Jadi kita harus kirim ke controller berdasarkan ID. Contohnya kita mau edit si Ramadan, berarti kita kirim di sini ID Ramadan adalah 1. Berarti yang kita kirim ke sistem bukan Ramadannya, tapi kita kirim ID-nya. Nanti saya akan mau edit sebuah data dengan ID berapa, gitu ya. Jadi di sini di bagian siswa, kemudian di view di sini. Setelah edit, kita kirim lagi satu buah data, yaitu lebih kecil tanda tanya sama dengan tanda tanya lebih besar. Masukkan di sini adalah $SW, kemudian dua kurung kotak, dua titik tanda kutip 2 di dalam. Kita kirim ID siswa. Kemudian yang ini kita kasih titik koma aja. Oke, begitu juga sama dengan yang hapus ya. Kita menghapus ID yang mana gitu. Kita hapus. Oke, kita kirim ID siswa, kita Ctrl S, kita kembali ke controller. Di dalam edit sini yang buka kurung tutup kurung, kita kirim $, kita terima datanya. Kan dari si view ini kan dia kirim nih, dia akan mengarahkan ke kontrol siswa function edit dengan ID-nya berapa. Nah si ID ini kita terima di sini, kita terima datanya $ID_siswa. Oke. Kemudian kita enter ke bawah. Di sini kita panggil model. Jadi nanti untuk editnya akan dikelola dalam sebuah model, yaitu model siswa, siswa. Jadi $this load strap besar model, buka kurung tutup kurung, tanda kutip 2, kita panggil m_siswa, kemudian kasih koma. Kemudian untuk ini kita copy aja ya yang di sini. Data ini kita copy, kita paste di sini. Oke. Judul yang tambah siswa kita ganti jadi edit siswa. Kemudian get kelas, oke. Kita buat lagi satu array di sini untuk memanggil data siswa agar bisa ditampilkan ketika kita klik edit. Nanti baru saya jelaskannya. Dari sini kita kasih nama siswa, isinya adalah $this
m_siswa, kemudian kita panggil sebuah function namanya get siswa ID. Kita panggil data siswa berdasarkan ID yang kita kirim di sini. Buka kurung tutup kurung, di dalamnya kita isi $ID siswa. Jadi kita akan panggil sebuah model namanya msiswa. Di dalam model tersebut punya satu buah function yang namanya get siswa ID, di mana yang kita panggil itu adalah ID yang berdasarkan ID yang dikirim dari Fuse ini. Jadi si Fuse kirim ID berapa, dia kirim ke dalam controller ID-nya, kemudian ditangkap di model. Oh, ini mau tampilkan data siswa yang ID-nya berapa. Oke ya. Kemudian yang di bawah sini tambah siswa itu kita ganti jadi edit siswa. Jadi kita Ctrl S. Nah, bagian Fuse edit siswa ini kan kita belum buat. Kemudian controller model yang get siswa ID juga belum buat. Sekarang kita buat dulu modelnya. Kita scroll ke bawah di bagian model msiswa, kita klik. Kemudian kita buat satu buah function di sini, public, di bawah sini kita buat satu buah function public function get siswa ID, buka kurung tutup kurung, di dalamnya kita terima data tadi ID_siswa. Buka kurung awal, kita enter, kita copy aja yang ini, kita copy yang ini. Oke, dan kita enter ke bawah, kita buat pakai where ya, $where sama dengan buka kurung kotak, di dalam sebuah variabel $where kita tampung beberapa variabel. Jadi variabelnya adalah tanda kutip ID_siswa. Ini disesuaikan dengan yang ada di dalam database ini. Sama dengan, jadi kita akan tampilkan sebuah data yang dimana ID siswa yang kita mau tampilkan itu adalah sama dengan ID siswa yang dikirim dari Fuse. Fuse kirim ke controller, controller terima datanya, controller kirim lagi ke model, model terima, dan model akan proses data ini untuk ditampilkan nanti. Oke, ID siswa sama dengan lebih besar dari $ID siswa. Oke, kalau sudah, di bawahnya join kita tambahkan di sini $this db where buka kurung sama dengan $where. Jadi kita kasih titik koma. Kemudian row result array kita ganti jadi row array. Jadi kalau result ini kita gunakan ketika kita akan menampilkan banyak data atau semua data dalam waktu yang bersamaan. Dalam sekali klik semua datanya tampil ya, ada database. Tapi kalau kita menampilkan salah satu data aja dari semua data yang ada dalam tabel itu, maka kita jangan gunakan result, kita gunakannya row. Oke, row ini artinya baris, cuma tampilkan satu baris aja. Oke, nah ya, baris yang ditampilkan itu adalah baris yang mana? Baris yang sesuai dengan ID siswa yang dikirim dari Fuse, dimasukkan ke controller dan dikirim lagi ke dalam model. Jadi kita di sini perintahkan gini, tolong tampilkan data yang kita ambil dari database dengan ID-nya ini, cukup ID ini aja, data yang lain yang ditampilkan, hanya ID yang saya kirim ini aja, yang saya minta ini aja ditampilkan, yang lain jangan. Oke, itu kurang lebih bahasanya. Kemudian kita pakai where row array, berarti sekarang kita modelnya sudah buat, kita Ctrl S, kita kembali ke controller, berarti untuk model yang ini get siswa ID sudah dibuat. Sekarang tinggal kita buat Fuse-nya. Oke, nah tadi kan kita sudah kirim ID, sudah dikirim ke model. Setelah itu si model ini kirim lagi data yang sudah selesai dia proses. Oh, dia minta ID 1, berarti si Ramadan. Kemudian dia kirim lagi si Ramadan ini ke dalam controller, dan controller akan kirim data si Ramadan itu ke Fuse yang namanya edit siswa. Sekarang tinggal kita buat edit siswanya untuk kita tangkap data yang dikirim oleh si model ke controller, terus controller ke Fuse. Jadi kita buat satu Fuse baru. Sini kita klik kanan di Fuse, pilih new file, kemudian kita masukkan di sini edit siswa.php. Oke. Kemudian tinggal kita buka yang tambah siswa, kita copy aja di sini. Ya, kita Ctrl A, kita Ctrl C, kita edit siswa, kita paste. Oke. Nah, sorry ya teman-teman, saya lagi pilek. Oke, sekarang tambah siswa ini kita ganti jadi edit siswa.
Kemudian di sini juga sama. Siswa. Kemudian ini juga kita ganti jadi siswa. Oke. Kemudian yang sudah ada ini tetap aja seperti ini. Tinggal kita tambah aja di sini. Value artinya akan terisi secara otomatis. Value-nya adalah lebih kecil tanda tanya sama dengan lebih besar, tanda tanya lebih besar. Kita akan terima, kini kan kita terima data dari controller yang nama array-nya adalah siswa. Berarti di sini kita masukkan $siswa buka kurung kotak, tanda kutip, tutup kurung kotak. Isinya adalah, kita cek database, nama underscore siswa. Kita masukkan sini nama underscore siswa. Oke. Kemudian kita akan gini teman-teman. Di bawah sini kita akan masukkan ID juga biar sebentar nanti bisa kita save ya. Jadi kita copy aja ini. Ctrl C, kita paste di bawah. Tipenya yang teks kita ganti jadi hidden. Jadi sebenarnya datanya ada tapi nanti tidak akan tampil di form ya. Jadi kita ganti jadi hidden. ID-nya kita masukkan di sini ID. Name-nya juga ID. Kemudian nama kita ganti jadi ID siswa. Oke. Biar nanti sebentar kita kirim data ke form itu dia bisa tahu ini mau simpan data yang mana. Oke. Sekarang kita buat untuk yang jenis kelamin ya. Di sini yang pilih ini kita ganti jadi lebih kecil tanda tanya sama dengan lebih besar tanda tanya lebih besar. Kita isiin $siswa buka kurung kotak, tanda kutip, tutup kurung kotak, tanda tanya lebih besar. Isinya adalah JK. Kita copy aja ini. Kita copy Ctrl C. Di sini kita masukkan Ctrl V. Oke. Kemudian ini ada kelebihan kita hapus. Kemudian kita tinggal buka di alamat juga sama, kita ketik value. Oke. Sama dengan tanda kutip. Isinya adalah alamat. Kemudian untuk kelas juga sama, di bagian pilih ini kita masukkan Ctrl V, isinya adalah ID kelas, tapi yang di sini yang tampil adalah nama kelas. Nama kelas itu dari mana? Nah, kita tadi kan di tabel ini kita sudah join ya, join antara tabel siswa dan tabel kelas. Di mana field yang kita gunakan untuk koneksi itu adalah field yang namanya ID kelas. Jadi data kelas itu kita sudah bisa panggil datanya melalui tabel siswa karena kita sudah hubungkan antara tabel kelas dan tabel siswa. Makanya di sini kalau kita lihat di tabel kelas itu field untuk nama kelasnya adalah nama underscore ke kelas. Makanya kita di sini kita masukkan adalah di sini yang kita masukkan adalah nama kelas. Oke ya, kayak di bawah ini. Kemudian untuk tahun pelajaran juga sama, tinggal kita tambahkan sini value sama dengan tanda kutip 2. Isinya adalah apa nih namanya? Siswa TA ya. Nama fieldnya adalah TA. Jadi kita panggil di sini adalah TA. Oke, ini kita Ctrl S. Oke, kalau sudah, sekarang kita kembali di sini, kita reload. Mudah-mudahan nggak ada error ya teman-teman. Kalau ada error ya kita cari sama-sama errornya di mana. Ya. Oke, kalau sudah, sekarang kita coba klik edit yang Ramadan. Kita klik tombol edit. Maka dia akan tampil seperti ini, sudah otomatis fieldnya sudah terisi Ramadan, L Bandung kelas 10 tahun pelajaran 2020. Oke ya teman-teman, gampang ya. Cuma tambahkan scriptnya sedikit aja. Oke, sekarang kita buat supaya ketika kita klik tombol simpan, maka data yang sudah kita rubah contohnya Ramadan Ahmad. Maka waktu kita klik tombol simpan, datanya berubah dari Ramadan menjadi Ramadan Ahmad. Buatnya gimana teman-teman? Kita back lagi.
ke sini, kita kembali ke Visual Studio Code, kita klik di Views Edit Siswa. Di bagian sini Action, Form Action, ini siswa tambah kita ganti jadi siswa update. Kita update datanya ya. Kemudian Ctrl S, kemudian tombol simpan ini kita ganti namanya juga menjadi tombol update. Kita Ctrl S. Nah, sekarang function update ini belum ada, jadi kita harus buat dulu function update-nya. Kita kembali ke controller, kemudian siswa. Di sini kita buat kita copy aja yang ini, copy aja, Ctrl C, enter ke bawah, tambah kita ganti menjadi update. Oke, kemudian kita panggil ini msiswa tambah, kita ganti jadi update. Artinya kita akan panggil sebuah model namanya model msiswa yang fungsinya adalah update. Oke. Kemudian redirect siswa ini apa? Redirect ini ketika selesai update, maka dia akan kembali ke halaman siswa yang ini. Jadi awalnya kan gini. Waktu kita klik tombol update, data terupdate database, dan otomatis dia jangan kembali lagi ke sini, tapi dia kembali ke tampilan depan ini. Itu yang dimaksud dengan redirect. Fungsi dari redirect. Oke. Nah, sekarang di bagian model update ini kita belum buat fungsinya, kita buat dulu. Kita ke model, kemudian kita cari yang msiswa. Oke. Kemudian kita copy yang tambah ini karena hampir sama, hanya rubah sedikit aja. Kita copy, kita di bawah sini kita enter, kita paste. Yang tambah kita ganti menjadi update. Oke. Kemudian di bawah kurung awal ini, kita enter. Kita buka lagi satu variabel namanya where, sama dengan buka kurung kotak, kita enter, ini kita kasih koma. Kita akan update data, di mana data yang diupdate, nanti sistem tanya ini yang diupdate data yang ID-nya berapa. Nah, kita harus kirim ID-nya dulu. Spesifik tahu saya akan update data berdasarkan ID yang dikirim dari edit siswa ini. Sisi edit siswa ini kirim ID berapa, maka dia akan edit khusus untuk data yang ID-nya itu aja. ID lain nggak usah diupdate. Oke ya. Nah, tadi di edit siswa kita sudah punya satu buah input, namanya name-nya adalah ID, yang isinya adalah ID siswa. Tapi kita kasih tipenya adalah hidden, makanya ketika kita klik di sini, edit, waktu kita klik di edit dia nggak ada apa-apa. Ini coba kalau saya pakai teks ya, kita pakai teks ini. Nah, kita save. Ketika kita reload pasti muncul nih datanya. Ini ID berapa? Oke, teks dolar siswa. Oh, ini tadi kita lupa di sini teman-teman. ID ini harusnya tanda kutip. Nah, Ctrl S. Ini juga sama, kita tanda kutip 2, tutup. Oke, kita reload. Nah, muncul satu. Jadi si Ramadan ini punya ID satu, sama kayak di database. Tapi kan ini kita nggak mungkin kan kita rubah ID-nya, makanya kita hidden aja biar nggak tampil, nggak kelihatan. Hidden. Oke. Nah, si ID ini nanti kita kirim ke sini teman-teman, kirim ke model sini, biar model tahu, oh saya akan update data dengan ID apa. Jadi di dalam where ini kita masukkan tanda kutip 2, ID siswa sama dengan lebih titular dolar dis strap lebih besar input strap lebih besar post buka kurung tanda kutip 2, isinya adalah ID. Kenapa ID? Karena di sini name-nya adalah ID, makanya kita di sini pakainya ID. Kenapa di sini ID siswa? Karena ini ditulis berdasarkan field yang ada dalam database yang ini. Nah, jadi kalau yang kiri ini berdasarkan database, kalau yang kanan ini berdasarkan name yang kita taruh di sini. Oke ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang lain tidak ada perubahan ya, sama aja. Tinggal di sini di bawah yang DB insert-nya kita ganti menjadi update.
Kemudian dolar data, setelah dolar data kita koma, kita tambahkan dolar where. Ini kita Ctrl S. Kita kembali ke kontrol siswa, kita Ctrl S. Oke. Kemudian kita kembali ke Google Chrome. Kita refresh. Wow, ada yang salah. M siswa line number 45. Kita cek di M siswa, kemudian baris ke 45 mana? Dollar where. Oke, ada tambah ini teman-teman, kita hapus ya. Ctrl S. Kita kembali ke sini, kita reload. Nah. Coba kita ganti cara Ramadan, kita tambah Ahmad. Kita update. Nah, otomatis tulisan Ramadan berubah jadi Ramadan Ahmad. Atau kita mengedit jenis alamatnya. Kita coba edit alamatnya. Alamatnya awalnya itu Bandung, coba kita ganti menjadi Bogor. Kemudian kita update. Nah, secara otomatis si Bandung berubah menjadi Bogor. Jadi gimana teman-teman? Gampang kan? Nah, gampang aja. Jadi sekarang tombol edit udah jadi, sekarang tinggal kita buat tombol hapus. Caranya adalah teman-teman, tadi di views kita di sisi siswa kita sudah buat tombol hapus, dimana ketika tombol hapus ini diklik, maka dia akan mengarahkan kita ke controller namanya controller siswa dengan function namanya hapus, dan juga dia mengirim ID siswa yang akan dihapus itu ID berapa. Tapi teman-teman, di sini kita perlu tambahkan satu, di sini namanya on click sama dengan tanda kurung return spasi confirm buka kurung tutup kurung tanda kutip tutup kurung, isinya adalah apakah Anda yakin ingin menghapus tanda. Oke, kemudian kita Ctrl S. Tujuannya apa teman-teman? Biar waktu kita klik tombol hapus, maka dia akan muncul notifikasi apakah Anda yakin ingin hapus. Kalau kita klik no, berarti nggak ada terjadi apa-apa. Kalau kita yes, maka data ini otomatis hilang. Oke ya, itu yang namanya confirm. Jadi konfirmasi dulu, betul tidak kamu hapus, atau bisa saja kita salah klik. Tujuannya mau edit, tapi kita klik salah di tombol hapus. Nah, kalau tidak ada confirm seperti itu, yang kita human error, maka data yang semuanya kita nggak mau hapus bisa aja terhapus. Oke teman-teman, makanya kita butuhnya confirm. Oke, setelah itu kalau kita sudah buat confirmnya, sekarang kita ke controller siswa di sini, controller namanya siswa. Kemudian kita buat satu buah function namanya hapus. Di sini di bawah sini kita enter. Kita ketik public function hapus. Buka kurung, isinya adalah dollar ID underscore siswa. Berdasarkan di views ini yang kita kirim adalah ID siswa. Makanya di sini kita pakainya dollar ID siswa. Tinggal kita ketik sini $this db, kita ketik buat where dulu ya, $where sama dengan buka kurung kotak, kita enter, ditutup sini kita kasih koma, kemudian kita masukkan sini ID underscore siswa sama dengan lebih besar dari $ID siswa. Tujuannya apa? Artinya ketika ada yang mengklik tombol hapus, maka dia akan mengirim ID siswa. Jadi kita akan kirim data ke database bahwa database kamu tolong hapus siswa yang ada, data siswa yang ada dalam tabel ini, yang ID-nya berapa. Yang ID-nya ini sesuai dengan yang kita kirim. Yang kita kirim itu ID 2, maka database akan menghapus data di tabel siswa yang ID-nya itu 2. Entah namanya siapa, yang penting dia punya ID 2. Oke ya. Setelah $where kita buat di sini $this db straight delete buka kurung tanda kutip 2 siswa koma $where, kemudian kita kasih titik koma. Di bawah sini kita tambah redirect. Ini setelah terhapus maka kembali ke redirect siswa. Oke, sekarang kita Ctrl S. Kita kembali ke sini, kita refresh. Kita kalau klik hapus, maka dia akan muncul pertanyaan nih. Apakah Anda yakin ingin menghapus?
Oke, jadi kalau seandainya kita mau klik edit, kita salah klik, kita klik dihapus, tak, maka dia akan muncul notifikasi dulu. Apakah Anda yakin ingin menghapus? Kalau kita klik cancel, maka tidak terjadi apa-apa. Tapi kalau kita klik OK, maka secara otomatis data yang tadi terhapus. Oke teman-teman, itu untuk tombol edit dan tombol hapus. Jadi gampang aja teman-teman. Tinggal kita tambahkan codingannya beberapa aja. Oke ya. Jadi untuk pertemuan yang bagian 4 cukup sampai di sini. Kita akan lanjut di pertemuan 5 bagaimana kita membuat laporan supaya waktu kita mau download data siswa bisa terdownload dalam bentuk Excel. Kemudian yang terakhir kita akan belajar untuk membuat login. Nanti saya hanya contohkan untuk tabel siswa dan untuk data guru dan data kelas teman-teman coba belajar, sesuaikan aja, tinggal sesuaikan aja nama database-nya, nama field-fieldnya, teman-teman coba buat khusus untuk guru dan kelas. Oke teman-teman, yang ingin dapat source code-nya nanti saya taruh di bawah, teman-teman silahkan klik situ, nanti akan diarahkan ke link.id. Tinggal teman-teman kalau dapat source code-nya cukup traktir saya copy 10.000 dan teman-teman sudah bisa dapat source code-nya. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe di bawah, atau yang pengen request, Bang tolong kita belajar bersama buat aplikasi ini dong, silahkan komen di bawah, biar nanti kita akan buat videonya sama-sama untuk belajar gimana proses pembuatan aplikasi berdasarkan request yang teman-teman tulis di kolom komen ya. Oke, sampai ketemu di pertemuan saya berikutnya.